Hai guys, breaking news. PayPal baru saja meluncurkan stablecoin di jaringan Ethereum. Kita akan lihat artikel ini dan efeknya kepada market crypto. Akan ada analisa teknikal Bitcoin, ETH Bitcoin, seseorang yang baru saja burn 2.500 ETH, dan Binance yang tampaknya menjual USDC untuk stablecoin yang lain. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu Bitcoin time frame daily-nya. Close dengan hijau, ada nge-wick yang panjang di bawah, di mana kemarin tuh harga sempat turun ke 28.700, tapi close hari ini cukup bagus, bisa membuat yang namanya higher low. Dia lebih low daripada yang ini, tetapi dia membuat higher low dibandingkan dengan yang terendahnya di tanggal 31 Juli, yaitu 28.600-an. Hari ini ada sedikit penurunan, dan ini kalau kita lihat dari pergerakan harganya lebih condong ke bullish karena ada buying pressure ketika harga mencoba untuk turun kemarin ya teman-teman. Tapi dari indikator sendiri, ini dia masih dalam posisi yang bearish, RSI MACD, kemudian market cipher juga ini memang ada green dot, tapi belum ada money flow yang cukup tebal, sehingga dari indikator ini belum bisa benar-benar mengkonfirmasi pergerakan harga Bitcoin yang bullish. Jadi masih ada potensi Bitcoin bisa ke bawah, dan kalau misalnya dia ke bawah melewati low sebelumnya yaitu 28.600-an, maka berpotensi untuk ke 28 ribuan di daerah sini ya teman-teman, sampai 28.400. Support yang lebih bawah itu ada di harga 27.600-an, 27.800-an di daerah sini, dan akan terus naik ketika berjalannya waktu karena ini adalah support garis miring. Harga Bitcoin perlu melewati 29.500 dan 30.000 agar bisa berpotensi untuk ke harga yang lebih tinggi. Ketika dia break neckline ini, maka akan ada potensi untuk bisa ke daerah 31.200-an. Ini adalah daerah supply zone. Sangat jelas sekali karena ini ada supply zone yang kemudian diikuti dengan pergerakan harga yang cepat ke bawah, dan biasanya harga itu bisa ke daerah imbalance ini. Indikator di time frame 4 jam itu berkata kalau ini mulai bullish, jadi secara jangka pendek ini mulai bullish. Di minggu ini akan ada event yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin, yaitu berita CPI di hari Kamis jam 7.30 seperti biasa, man-to-man year-to-year core CPI juga, di mana ada indikasi kalau inflasi itu bisa lebih tinggi dibandingkan dengan prediksi forecast-nya. Ini sebelumnya 0,2%, 0,2%, sama seperti apa yang di forecast di sini. Untuk year-to-year-nya itu lebih tinggi daripada yang sebelumnya, yaitu 3,3%. Saya lihat ada prediksi institusi lain itu tampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di forecast di sini, jadi harus waspada, tetapi kita juga tetap harus mengacu kepada hasil aktualnya, bukan hasil prediksi, dan kadang-kadang harga daripada Bitcoin atau kripto itu bisa sudah price in juga ya teman-teman. Sehingga itulah gunanya analisa teknikal itu bisa mengetahui apakah harga itu sudah oversold atau overbought atau berada di titik yang berpotensi untuk melakukan pembalikan arah atau tidak ketika event-event seperti ini muncul. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya ini jelek maka dia akan terus turun dari situ, atau ini bagus maka akan tiba-tiba naik. Bisa saja efeknya itu berbeda kepada harga Bitcoin. Kita akan melihat untuk analisa teknikal ETH Bitcoin di time frame daily-nya, harga itu bounce daripada support garis miring ini. Ini adalah supportnya yang sudah mensupport harga di sini dan di sini. Kalau misalnya breakdown daripada sini, maka dia ada potensi untuk ke harga yang lebih rendah di support sebelumnya yaitu 0,061 dan 0,06. Dari indikator sendiri kita bisa lihat kalau ini masih dalam posisi yang bearish di time frame daily-nya, sehingga harga whale harus membeli di daerah sini, ETH harus outperform Bitcoin di daerah sini agar bisa survive ya teman-teman. Agar bisa ke daerah yang lebih tinggi, ada resistance yang harus dilewati oleh ETH Bitcoin, yaitu di 0,064 di garis tebal warna biru ini, dan berpotensi untuk membawa
ETH Bitcoin itu ke daerah yang lebih tinggi di daerah 0,068 di sini. Dan ada kejadian di mana seseorang itu memburn 2.500 ETH-nya itu untuk alasan yang tidak ada sama sekali. Tetapi ini juga bisa menjadi kesalahan fatal dia, di mana dia mengirimkan ETH sebanyak ini itu ke wallet burner. Orang ini itu memiliki INS ND4.ETH. Orang ini memiliki koin-koin lain itu seperti GMX yang bernilai 1,84 juta dan ada CoinGains GNS 1,43 juta dolar dan ada sebagian juga yang dikirimkan kepada wallet burner ini ya teman-teman. Beberapa orang di Twitter itu berterima kasih kepada ND4, tentu saja ini bercanda karena telah berkontribusi di dalam membuat ETH itu menjadi uang yang kuat sekali, ultra sound money ya teman-teman. Jadi kejadian ini itu semakin memperkuat narasi supply ETH yang bisa semakin terus berkurang setiap waktu, menambahkan jumlah burn ETH per tahun dan mengurangi supply-nya itu per tahun sebesar 0,13%. Di mana sistem ini tentu saja lebih bermanfaat untuk harga ETH secara jangka panjang dibandingkan dengan proof of work yang memberikan reward yang lebih banyak kepada miner dan itu menambahkan supply yang cukup besar pada supply ETH setiap tahunnya. Tetapi dari price action Ethereum sendiri belum ada tanda-tanda bullish, belum ada candle impulsif yang kuat ke atas, belum, tetapi ada beberapa hal yang mungkin bisa memicu hal tersebut, yaitu PayPal yang melaunching stablecoin di jaringan Ethereum. Berita ini muncul kemarin, tetapi tidak memberikan dampak yang terlalu besar kepada Ethereum. Mungkin akan ada berita susulan yang bisa memberikan stimulasi kepada Ethereum. PayPal kemarin memunculkan stablecoin dengan bekerja sama dengan Paxos. Paxos ini yang membuat BUSD bekerja sama dengan Binance waktu itu, tetapi karena tidak boleh, nah ini sekarang PayPal bekerja sama dengan Paxos. Token digital ini akan di-peg atau dipatok dengan dolar dan akan sedikit-sedikit disebarkan, diuji coba dulu ke pengguna-pengguna yang ada di Amerika Serikat secara bertahap. Nama koinnya adalah PayPal USD atau PYUSD, sebuah token yang di-back dengan deposito dolar, aset jangka pendek, dan aset yang serupa dengan cash. Perubahan ke arah mata uang digital ini memerlukan instrumen yang stabil seperti stablecoin ini, yang mana sifatnya itu adalah digital, tapi bisa dengan mudah terkoneksi kepada mata uang fiat seperti dolar Amerika Serikat. Melalui pengalaman dan track record PayPal, mereka yakin kalau ini bisa berkontribusi kepada perkembangan pembayaran digital di Amerika Serikat melalui PayPal USD. Pengguna-pengguna tidak hanya bisa mentransfer kepada orang lain, tetapi juga bisa melakukan pembelian dan bisa mengconvert stablecoin ini menjadi cryptocurrency yang lain, jadi istilahnya swap ya. Nah, koin ini itu launching di Ethereum, jadi merupakan token ERC20 sehingga kompatibel dengan koin-koin ERC20 yang ada dan mungkin bisa juga di bridge ke jaringan layer 2-nya seperti Arbitrum, Optimism, dan bagusnya lagi adalah sudah ada ekosistem yang sustainable, yang aktif dengan developer eksternal, ada developer wallet, aplikasi Web3 sehingga bisa ada adopsi yang lebih mudah untuk terjadi karena infrastrukturnya itu sudah ada. Dan pengumuman ini itu menjadi sinyal yang jelas kepada stablecoin kalau misalnya diluncurkan di bawah regulasi yang jelas, maka bisa menjadi pilar di abad 21 ini untuk sistem pembayaran digital. Bullish untuk ETH secara jangka panjang, tetapi ada sisi sentralisasi koin PYUSD ini seperti USDC dan USDT, USDP juga ada fungsi-fungsi sentralisasi, jadi ada adminnya, mereka bisa melakukan freezing, bisa dibekukan sehingga kita tidak bisa mengakses uang kita tersebut, tidak bisa mengakses PYUSD ini. Mereka menggunakan sistem tradisional stablecoin yaitu blacklist ketimbang whitelist. Jadi
Awalnya itu semua orang bisa melakukan transfer, bisa melakukan swap. Jadi awalnya itu sifatnya itu permissionless, tetapi kalau misalnya kita ada track record, kalau misalnya melakukan scam, kejahatan, maka wallet kita itu bisa dibekukan. Munculnya stablecoin PYUSD ini itu memberikan legitimasi kepada kripto yang sudah ada, Web3, dan koin-koin stable lainnya seperti USDC, USDT, dan lainnya, bisa memberikan likuiditas yang lebih kepada ekosistem yang sudah ada karena memprovide sistem kripto fiat kripto yang terpercaya, tetapi masalahnya adalah sentralisasi ini. Kalau misalnya tidak suka dengan sifat sentralisasi ini, maka jangan gunakan stablecoin ini, ya gunakan saja DAI. Dan terakhir adalah soal Binance yang menjual USDC untuk stablecoin yang lainnya. Ini kata CEO Coinbase, Brian Armstrong. Rupanya Binance itu memindahkan uang mereka itu dari USDC ke stablecoin yang lain. Berdasarkan data yang kita lihat 6-7 minggu. Perlu kita ketahui kalau USDC ini adalah pilihan utama Coinbase sebagai stablecoin mereka. Coinbase juga merupakan member daripada konsorsium yang memiliki USDC. Binance sebelumnya memiliki jumlah USDC yang cukup signifikan dan dari data ini kelihatan kalau Binance rupanya beralih kepada stablecoin yang lainnya. Dari data on-chain, Binance ingin menebus USDC ini menjadi fiat dolar dan beberapa orang percaya kalau stablecoin pilihan ini adalah FDUSD ya teman-teman. Di mana sebelumnya, seperti yang kita ketahui, ada masalah regulasi stablecoin Binance yaitu BUSD dan Paxos dibilang nggak boleh lagi cetak koin BUSD ini. Habis itu Binance kemudian berpivot ke TrueUSD yaitu TUSD, tetapi ada masalah DPEG yang terjadi meskipun sebenarnya sekarang sudah stabil juga dan pencetakan TUSD ini itu di stop tanggal 10 Juni, tetapi saya lihat juga itu bisa lihat dari data market cap di CoinGecko ini bisa ada pertambahan supply-nya. Nah, sekarang Binance itu beralih kepada stablecoin yang belum saya pernah dengar, yang merupakan anak baru ya di market crypto ini yaitu FDUSD, stablecoin yang diluncurkan oleh perusahaan berbasis Hong Kong, dan Binance juga sudah launching beberapa trading pair dengan stablecoin ini beserta promosi biaya transaksi yang gratis. Market cap daripada USDC ya teman-teman ini sudah turun dari sejak FUD USDC tersebut ada masalah DPEG dari Maret 2023 sampai sekarang itu masih dalam posisi menurun tetapi sudah mulai melambat dari market cap 43 miliar sampai ke 26 miliar. Penurunan yang cukup drastis sekitar 40% atau 17 miliar Amerika Serikat. TrueUSD juga ini dia sempat mengalami penurunan ya teman-teman, tapi ada kenaikan dari 29 Juli ini dari market cap 2,8 menjadi 3,0 miliar. Dan ada stablecoin anak baru di market crypto ini dengan market cap 260 juta. Apakah FDUSD itu bisa menjadi stablecoin yang berpotensi menjadi kompetitor USDT/USDC? Dari perkataan CZ sendiri, dia bilang kalau strategi dengan memiliki berbagai stablecoin ini itu akan baik ya teman-teman. Kita akan lihat seiring berjalannya waktu apakah FDUSD bisa menunjukkan ketahanan dia terhadap kejamnya market crypto. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi seperti OKX dan BitGet, dan nantikan video saya selanjutnya.